Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa di dunia Kristen ada Katolik dan Protestan? Perpecahan ini bukan terjadi begitu saja, loh. Ada satu peristiwa besar yang mengguncang Eropa sampai ke fondasinya, mengubah peta politik, sosial, dan tentu saja, agama selamanya. Peristiwa itu adalah reformasi gereja. Kisah ini dimulai pada akhir abad pertengahan. Saat itu, Gereja Katolik Roma adalah kekuatan spiritual dan politik terbesar di Eropa. Paus memiliki kekuasaan yang luar biasa, bahkan melebihi raja-raja. Namun, di balik kemegahannya, ada banyak masalah yang membuat resah umat. Salah satunya adalah praktik penjualan indulgensi atau surat pengampunan dosa. Bayangkan, orang bisa membayar sejumlah uang untuk mengurangi hukuman atas dosa-dosa mereka. Tentu saja, praktik ini terasa tidak adil dan menyimpang bagi banyak orang. Di tengah keresahan ini, muncullah seorang biarawan dan profesor teologi dari Jerman bernama Martin Luther. Luther bukanlah orang yang ingin memulai revolusi. Awalnya, dia hanya seorang akademisi yang gelisah. Dia membaca Alkitab dengan teliti dan merasa bahwa banyak praktik gereja, terutama penjualan indulgensi, tidak sesuai dengan ajaran asli di dalamnya. Baginya, keselamatan adalah anugerah dari Tuhan yang didapat melalui iman, bukan dengan perbuatan atau apalagi dengan uang. Puncaknya adalah pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Luther melakukan tindakan yang legendaris. Dia memaku 95 dalil atau tesis di pintu gereja Kastil Wittenberg. Isinya, kritikan pedas terhadap praktik indulgensi dan penyalahgunaan kekuasaan gereja. Tindakan ini awalnya dimaksudkan sebagai ajakan diskusi akademis, tapi berkat penemuan mesin cetak, ide-ide Luther menyebar dengan sangat cepat ke seluruh Jerman dan Eropa. Api reformasi telah tersulut. Gereja Katolik Roma tentu tidak tinggal diam. Luther dipanggil untuk menarik kembali ajarannya, tapi dia menolak. Dengan tegas dia berkata bahwa dia tidak bisa melawan hati nuraninya yang terikat pada firman Tuhan. Akibatnya, Luther diekskomunikasi, alias dikucilkan dari gereja. Tapi bukannya padam, tindakannya justru menginspirasi banyak orang lain. Gerakan reformasi ini dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah. Di Swiss, ada Ulrich Zwingli dan kemudian John Calvin yang juga punya ide-ide reformasi serupa. Meskipun dengan beberapa perbedaan, Calvin, misalnya, mengembangkan teologi yang sangat berpengaruh, yang kemudian dikenal sebagai Calvinisme, dan menjadikan Jenewa sebagai pusat penyebarannya. Di Inggris, ceritanya sedikit berbeda. Raja Henry ke-8 ingin membatalkan pernikahannya, tapi Paus tidak mengizinkan. Akhirnya, Henry memutuskan untuk memisahkan diri dari Roma dan mendirikan gerejanya sendiri, Gereja Anglikan, dengan raja sebagai kepalanya. Jadi, ada motif politik yang sangat kuat di sana. Reformasi bukan hanya soal agama. Ini adalah momen di mana kekuasaan absolut gereja mulai dipertanyakan. Para pangeran dan raja di Jerman dan negara lain melihat ini sebagai kesempatan emas. Dengan mendukung Luther atau para reformator lainnya, mereka bisa melepaskan diri dari pengaruh Paus dan mengambil alih tanah serta kekayaan milik gereja di wilayah mereka. Politik dan agama menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Para bangsawan mendapatkan kekuatan politik dan ekonomi, sementara para reformator mendapatkan perlindungan untuk menyebarkan ajaran mereka. Sayangnya, perubahan sebesar ini tidak terjadi dengan damai. Perbedaan keyakinan yang tajam memicu serangkaian konflik berdarah yang kita kenal sebagai Perang Agama Eropa. Salah satu yang paling mengerikan adalah Perang 30 tahun di wilayah Kekaisaran Romawi Suci. Perang ini dimulai sebagai konflik antara penguasa Katolik dan Protestan, tapi dengan cepat meluas menjadi perang politik besar yang melibatkan hampir seluruh kekuatan besar di Eropa. Perang ini menyebabkan kehancuran yang luar biasa, jutaan orang tewas akibat pertempuran, kelaparan, dan wabah penyakit. Eropa porak-poranda. Selain perang antar negara, ada juga konflik internal yang brutal. Di Prancis, terjadi pembantaian puluhan ribu kaum Protestan Huguenot pada malam Santo Bartolomeus. Di Belanda, perjuangan kemerdekaan melawan Spanyol juga sangat diwarnai oleh sentimen agama, antara kaum Protestan Calvinis melawan penguasa Katolik Spanyol. Periode ini adalah salah satu babak tergelap dalam sejarah Eropa, di mana keyakinan agama digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan yang tak terbayangkan. Setelah puluhan tahun pertumpahan darah, bangsa-bangsa Eropa akhirnya sadar bahwa perang bukanlah solusi. Mereka lelah.
Puncaknya adalah Perjanjian Westphalen pada tahun 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun. Perjanjian ini adalah titik balik yang sangat penting. Untuk pertama kalinya, prinsip cuius regio, eius religio diperluas, yang artinya penguasa suatu wilayah berhak menentukan agama resmi di wilayahnya, baik itu Katolik, Lutheran, atau Calvinis. Ini adalah pengakuan resmi atas keberagaman agama di Eropa, sebuah langkah awal menuju toleransi. Perjanjian Westphalen juga melahirkan konsep negara bangsa modern yang berdaulat, di mana negara memiliki otoritas penuh atas wilayahnya tanpa campur tangan dari kekuatan luar, termasuk paus. Era di mana agama mendominasi politik Eropa perlahan-lahan mulai berakhir, digantikan oleh era politik sekuler. Dampak reformasi gereja sangat luas dan terasa hingga hari ini. Secara keagamaan, lahirlah denominasi-denominasi Protestan seperti Lutheran, Calvinis, Anglikan, Metodis, Baptis, dan banyak lagi. Ini menciptakan keragaman dalam dunia Kristen. Reformasi juga mendorong gereja Katolik untuk melakukan reformasi internal, yang dikenal sebagai kontra-reformasi, untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada dan memperkuat kembali ajarannya. Secara politik, kekuasaan gereja melemah dan kekuasaan negara bangsa menguat. Konsep kedaulatan nasional menjadi fondasi hubungan internasional modern. Secara sosial dan budaya, reformasi mendorong tingkat melek huruf karena para reformator menekankan pentingnya setiap orang untuk bisa membaca Alkitab sendiri. Ini memicu perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Etika kerja Protestan, yang menekankan kerja keras dan disiplin, oleh beberapa sejarawan bahkan dianggap sebagai salah satu faktor pendorong lahirnya kapitalisme modern. Kisah reformasi gereja mengajarkan kita banyak hal. Ia menunjukkan bagaimana sebuah ide yang kuat bisa mengubah dunia. Tapi ia juga menjadi pengingat yang kelam tentang betapa berbahayanya ketika perbedaan keyakinan dicampur adukan dengan perebutan kekuasaan politik yang bisa berujung pada konflik dan penderitaan yang luar biasa. Pelajaran terbesarnya mungkin adalah pentingnya toleransi, dialog, dan pemisahan yang jelas antara urusan agama dan negara untuk mencegah sejarah kelam ini terulang kembali. Jadi, dari satu ketukan palu di pintu gereja Wittenberg, Eropa berubah untuk selamanya. Dan dampaknya masih kita rasakan di seluruh dunia hingga detik ini. Setelah memahami akar penyebab reformasi, sekarang mari kita telusuri bagaimana percikan api ini menyulut perang besar di seluruh Eropa. Konflik-konflik ini bukan sekadar pertempuran antar raja, tapi perang saudara yang membelah masyarakat, bahkan keluarga. Salah satu yang paling terkenal adalah Perang 30 tahun, yang dimulai tahun ke-1618. Awalnya, ini adalah pemberontakan kaum Protestan Bohemia melawan kekuasaan Katolik Wangsa Habsburg. Tapi, api konflik dengan cepat menjalar. Negara-negara lain, seperti Denmark, Swedia, dan Prancis, ikut campur dengan alasan agama, tapi juga demi kepentingan politik mereka sendiri. Mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk melemahkan kekuatan Habsburg yang mendominasi Eropa Tengah. Perang ini mengubah wajah Eropa selamanya. Jutaan orang tewas, bukan hanya di medan perang, tapi juga karena kelaparan dan wabah penyakit yang menyertainya. Wilayah Jerman, yang menjadi pusat pertempuran, hancur lebur. Kota-kota diratakan dengan tanah, dan pedesaan menjadi sunyi. Ini adalah salah satu konflik paling destruktif dalam sejarah Eropa. Tapi ini bukan satu-satunya. Di Prancis, terjadi perang agama Prancis antara Katolik dan Huguenots, sebutan untuk kaum Protestan di sana. Puncaknya adalah pembantaian Hari Santo Bartolomeus pada tahun 1572, di mana ribuan Huguenots dibunuh di Paris dan kota-kota lain. Peristiwa mengerikan ini menunjukkan betapa dalamnya kebencian agama saat itu. Di Belanda, perjuangan untuk kemerdekaan dari Spanyol juga sangat dipengaruhi oleh agama. Belanda yang mayoritas Protestan melawan kekuasaan Spanyol yang Katolik fanatik. Perang 80 tahun ini akhirnya melahirkan negara Belanda yang merdeka. Bahkan di Inggris, setelah Raja Henry ke-8 memisahkan diri dari Roma, konflik antara Protestan dan Katolik terus berlanjut selama beberapa generasi, yang berpuncak pada Perang Saudara Inggris. Jadi, apa yang dimulai sebagai perdebatan teologis telah berubah menjadi konflik bersenjata yang merobek-robek benua Eropa. Ini menunjukkan betapa berbahayanya ketika keyakinan agama dipolitisasi dan digunakan sebagai alat untuk kekuasaan. Perang-perang ini bukan hanya tentang siapa yang benar dalam menafsirkan Alkitab,
tapi juga tentang siapa yang berhak memerintah dan bagaimana sebuah negara seharusnya dijalankan. Sekarang kita masuk ke aspek politik yang tak terpisahkan dari reformasi. Seperti yang sudah kita singgung, ini bukan murni soal agama. Sejak awal, politik sudah bermain peran. Banyak pangeran dan raja di Jerman mendukung Luther bukan hanya karena mereka setuju dengan teologinya, tapi juga karena ini memberi mereka alasan sah untuk melepaskan diri dari kekuasaan Kaisar Romawi Suci dan Paus. Dengan mendirikan gereja negara sendiri, mereka bisa menyita kekayaan gereja yang sangat besar, seperti tanah dan biara, dan mengendalikannya untuk kepentingan mereka sendiri. Ini adalah manuver politik yang cerdas. Mereka tidak lagi harus mengirim upeti ke Roma dan bisa menunjuk uskup mereka sendiri. Kekuasaan mereka jadi absolut di wilayah mereka. Di sisi lain, Kaisar Romawi Suci, yang saat itu dari dinasti Habsburg, dan Paus, tentu saja melawan gerakan ini. Bagi mereka, reformasi adalah ancaman langsung terhadap tatanan kekuasaan yang sudah mapan selama berabad-abad. Mereka melihatnya sebagai pemberontakan yang harus ditumpas. Inilah yang memicu serangkaian perang yang kita bahas tadi. Agama menjadi justifikasi, tapi di baliknya ada perebutan kekuasaan, wilayah, dan kekayaan. Contoh paling jelas adalah keterlibatan Prancis yang Katolik dalam Perang 30 tahun di pihak Protestan. Kenapa? Karena musuh utama mereka adalah Wangsa Habsburg yang juga Katolik. Bagi Prancis, melemahkan Habsburg jauh lebih penting daripada membelah sesama penganut Katolik. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa kepentingan negara atau res vendetta telah mengalahkan solidaritas agama. Reformasi juga melahirkan ide-ide politik baru. Konsep kedaulatan negara modern mulai terbentuk. Para penguasa tidak lagi mau diatur oleh kekuatan eksternal, baik itu paus maupun kaisar. Mereka ingin menjadi penguasa tertinggi di wilayah mereka sendiri. Perjanjian Westphalen pada tahun 1648, yang mengakhiri Perang 30 tahun, sering dianggap sebagai tonggak lahirnya sistem negara bangsa modern. Perjanjian ini menetapkan prinsip cuius regio, eius religio, yang berarti siapa yang memerintah, agamanya yang dianut. Penguasa sebuah wilayah berhak menentukan agama resmi di wilayahnya. Ini secara efektif mengakhiri gagasan tentang sebuah kekaisaran Kristen universal yang dipimpin oleh paus dan kaisar. Eropa terpecah menjadi negara-negara berdaulat yang saling bersaing. Jadi, reformasi tidak hanya mereformasi gereja, tapi juga mereformasi peta politik Eropa secara fundamental. Lalu, apa dampak jangka panjang dari semua kekacauan ini? Dampaknya luar biasa besar dan terasa hingga hari ini. Pertama, dari segi agama, Eropa terpecah secara permanen. Kekristenan Barat tidak lagi tunggal di bawah Roma. Muncul berbagai denominasi Protestan, Lutheran, Calvinis, Anglikan, Anabaptis, dan banyak lagi. Peta agama Eropa menjadi jauh lebih beragam. Ini juga memicu gerakan di dalam gereja Katolik sendiri yang disebut kontrareformasi. Gereja Katolik melakukan reformasi internal, memperketat doktrin, dan berusaha merebut kembali umatnya melalui seni, pendidikan, dan misi. Ordo Yesuit, misalnya, menjadi ujung tombak gerakan ini. Persaingan antara Katolik dan Protestan ini memacu dinamika intelektual dan artistik yang luar biasa. Secara politik, seperti yang sudah kita bahas, lahirlah sistem negara bangsa modern yang berdaulat. Kekuasaan paus dalam urusan politik internasional menurun drastis. Para raja dan ratu menjadi figur sentral dalam pemerintahan. Nasionalisme juga mulai tumbuh. Orang mulai mengidentifikasi diri mereka bukan hanya sebagai orang Kristen, tetapi sebagai orang Inggris, orang Prancis, atau orang Swedia. Ikatan bahasa, budaya, dan agama yang ditentukan oleh negara menjadi semakin penting. Ini adalah fondasi dunia modern yang kita kenal sekarang, di mana negara adalah unit utama dalam politik global. Dampak sosial dan ekonominya juga tidak kalah penting. Etika kerja Protestan, seperti yang dijelaskan oleh sosiolog Max Weber, sering dikaitkan dengan kebangkitan kapitalisme. Gagasan bahwa kerja keras, disiplin, dan hidup hemat adalah panggilan ilahi mendorong akumulasi modal dan investasi. Negara-negara Protestan seperti Belanda dan Inggris menjadi kekuatan ekonomi baru di Eropa. Selain itu, penekanan reformasi pada kemampuan setiap individu untuk membaca Alkitab mendorong peningkatan pesat dalam tingkat melek huruf. Ini memicu ledakan percetakan, penerbitan buku, dan penyebaran ilmu pengetahuan. Universitas-universitas baru didirikan, dan debat intelektual menjadi lebih bebas. Bisa dibilang,
reformasi membuka jalan bagi abad pencerahan yang akan datang, di mana akal dan sains menjadi pusat perhatian. Jadi, dari perpecahan dan perang, lahir sebuah tatanan dunia baru yang lebih dinamis, lebih beragam, dan lebih modern. Setelah melihat semua kehancuran, perpecahan, dan juga perubahan besar yang disebabkan oleh reformasi dan perang agama, pertanyaan pentingnya adalah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bagaimana kita bisa mencegah sejarah kelam ini terulang kembali? Solusi pertama dan yang paling fundamental adalah toleransi dan dialog. Perang agama Eropa menunjukkan betapa berbahayanya ketika satu kelompok merasa memiliki monopoli atas kebenaran dan berusaha memaksakan keyakinannya pada orang lain dengan kekerasan. Perjanjian Westphalen, meskipun lahir dari kelelahan perang, mengandung benih solusi, pengakuan bahwa masyarakat bisa terdiri dari keyakinan yang berbeda dan mereka harus bisa hidup berdampingan. Gagasan ini kemudian berkembang menjadi prinsip kebebasan beragama yang kita hargai hari ini. Kedua, pemisahan yang jelas antara institusi agama dan negara. Ketika agama dan politik menyatu terlalu erat, agama seringkali menjadi alat untuk tujuan politik, dan politik menjadi arena pertempuran teologis. Ini adalah resep bencana. Sejarah mengajarkan kita bahwa negara harus bersikap netral terhadap berbagai keyakinan warganya, melindungi hak semua orang untuk beribadah sesuai hati nurani mereka, tanpa memihak satu kelompok pun. Ini bukan berarti agama tidak punya tempat dalam kehidupan publik. Tentu saja punya, sebagai sumber nilai moral dan etika. Tapi, institusi negara dan institusi agama harus berjalan di jalurnya masing-masing untuk menghindari konflik kepentingan yang destruktif. Ketiga, pentingnya pendidikan yang kritis dan terbuka. Fanatisme seringkali tumbuh subur dalam ketidaktahuan dan pemahaman yang sempit. Dengan belajar sejarah, termasuk sisi kelamnya seperti perang agama ini, kita bisa memahami bahaya dari kebencian dan intoleransi. Pendidikan yang baik mengajarkan kita untuk berpikir kritis, mempertanyakan narasi yang menyederhanakan masalah, dan menghargai kompleksitas. Ini membantu kita melihat kemanusiaan pada orang lain, bahkan ketika mereka memiliki keyakinan yang sangat berbeda dari kita. Ketika kita mengerti mengapa orang lain berpikir seperti itu, kita akan lebih sulit untuk membenci mereka. Akhirnya, kita harus terus membangun jembatan, bukan tembok, baik itu melalui dialog antariman, proyek kemanusiaan bersama, atau pertukaran budaya. Ketika orang-orang dari latar belakang yang berbeda bekerja sama untuk tujuan yang sama, prasangka dan stereotip akan luntur. Mereka akan menemukan bahwa kesamaan mereka sebagai manusia jauh lebih besar daripada perbedaan teologis mereka. Kisah reformasi adalah pengingat yang kuat bahwa perbedaan keyakinan bisa menjadi sumber kekuatan dan keragaman, atau bisa menjadi sumber konflik yang mengerikan. Pilihan ada di tangan kita. Dengan belajar dari masa lalu, kita bisa memilih jalan damai, toleransi, dan saling pengertian. Di balik kemegahan arsitektur dan keindahan seni Renaissance, Eropa abad ke-16 menyimpan bara dalam sekam. Ketidakpuasan terhadap praktik gereja Katolik, seperti penjualan surat pengampunan dosa, mencapai puncaknya. Lalu, datanglah seorang biarawan Jerman bernama Martin Luther. Pada tahun 1517, ia memaku 95 dalil di pintu gereja Wittenberg, sebuah tindakan yang tanpa disangka akan membelah dunia Kristen dan mengubah wajah Eropa selamanya. Apa sebenarnya isi 95 dalil itu? Sederhananya, Luther menentang gagasan bahwa pengampunan dosa bisa dibeli dengan uang. Ia percaya bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan yang diterima melalui iman, bukan perbuatan atau pembayaran. Alkitab, menurutnya, adalah satu-satunya sumber otoritas kebenaran ilahi, bukan tradisi gereja atau dekrit paus. Ide-ide ini, yang kemudian dikenal sebagai sola fide dan sola scriptura, menjadi fondasi dari apa yang kita sebut reformasi Protestan. Tentu saja, Vatikan tidak tinggal diam. Luther diekskomunikasi, dianggap sebagai bidat. Namun, gagasannya sudah terlanjur menyebar luas, bagaikan api yang menjalar di padang kering. Berkat penemuan mesin cetak oleh Gutenberg beberapa dekade sebelumnya, tulisan-tulisan Luther dapat diperbanyak dengan cepat dan didistribusikan ke seluruh penjuru Eropa. Rakyat jelata yang selama ini tidak bisa membaca Alkitab dalam bahasa Latin, kini bisa memahaminya dalam bahasa mereka sendiri. Reformasi bukan lagi sekadar perdebatan teologis, tapi sudah menjadi gerakan sosial yang masif. Gerakan ini melahirkan tokoh-tokoh reformis lain seperti Johannes Calvin di Jenewa, Swiss. Dengan ajarannya tentang predestinasi,
dan Haldrik Zwingli di Zurich, masing-masing membawa interpretasi dan penekanan yang sedikit berbeda. Namun semangatnya sama, kembali pada ajaran Alkitab yang murni. Di Inggris, ceritanya sedikit berbeda. Raja Henry VIII awalnya seorang pembela Katolik yang taat, memutuskan hubungan dengan Roma karena alasan yang lebih personal dan politis, keinginannya untuk menceraikan istrinya, Catherine dari Aragon, dan menikahi Anne Boleyn. Ini melahirkan gereja Inggris, atau Anglikan, yang teologinya merupakan campuran antara Katolik dan Protestan. Jadi, reformasi bukan hanya satu gerakan tunggal, melainkan serangkaian gerakan reformasi yang terjadi serentak di berbagai wilayah Eropa, masing-masing dengan ciri khasnya sendiri. Benua Eropa yang tadinya bersatu di bawah panji kekristenan Katolik, kini terpecah menjadi kantong-kantong Protestan dan Katolik. Tapi, perpecahan ini tidak hanya berhenti di mimbar gereja, ia merembet ke ranah politik, dan disinilah konflik menjadi jauh lebih berdarah. Para pangeran dan raja di Eropa melihat reformasi sebagai peluang emas. Dengan melepaskan diri dari otoritas Paus di Roma, mereka tidak hanya mendapatkan kebebasan teologis, tetapi juga kemerdekaan politik dan ekonomi. Mereka bisa menyita kekayaan dan tanah milik gereja yang sangat luas, dan tidak lagi perlu membayar pajak ke Vatikan. Kekuasaan mereka menjadi absolut di wilayah masing-masing, baik dalam urusan negara maupun agama. Prinsip cuius regio, eius religio atau agama sang penguasa adalah agama rakyatnya menjadi hukum tidak tertulis. Jika seorang pangeran memilih Lutheranisme, maka seluruh rakyat di wilayahnya wajib menjadi Lutheran. Ini menciptakan ketegangan yang luar biasa. Di Kekaisaran Romawi Suci, yang meliputi sebagian besar wilayah Jerman saat ini, para pangeran Protestan membentuk Liga Schmalkaldic untuk mempertahankan diri dari Kaisar Katolik, Charles V. Konflik ini memicu serangkaian perang yang berlangsung selama puluhan tahun. Di Prancis, perseteruan antara mayoritas Katolik dan minoritas Protestan Huguenot meletus menjadi perang agama Prancis yang brutal, ditandai dengan peristiwa mengerikan seperti pembantaian Hari Santo Bartolomeus. Ribuan Huguenot dibantai di Paris, sebuah luka yang butuh waktu berabad-abad untuk sembuh. Puncak dari semua konflik ini adalah Perang 30 tahun, yang berlangsung dari 1618 hingga ke 1648. Dimulai sebagai konflik agama antara Protestan dan Katolik di Bohemia, perang ini dengan cepat menarik hampir semua kekuatan besar di Eropa. Perang ini bukan lagi murni soal agama, tapi sudah menjadi pertarungan geopolitik yang kompleks untuk memperebutkan kekuasaan dan hegemoni di Eropa. Swedia yang Lutheran, Prancis yang Katolik, anehnya justru bersekutu melawan Kekaisaran Romawi Suci yang juga Katolik. Ini menunjukkan bagaimana politik akhirnya mengalahkan sentimen keagamaan. Dampak perang ini sungguh mengerikan. Diperkirakan sepertiga populasi di wilayah Jerman tewas akibat pertempuran, kelaparan, dan wabah penyakit. Desa-desa hancur, ekonomi luluh lantak. Eropa benar-benar terguncang hingga ke fondasinya. Setelah 3 dekade pertumpahan darah yang tak kunjung usai, semua pihak akhirnya kelelahan. Mereka menyadari bahwa tidak ada satu pihak pun yang bisa menang secara absolut dan memaksakan agamanya pada yang lain. Kesadaran inilah yang membawa mereka ke meja perundingan. Solusi atas kekacauan ini datang dalam bentuk perdamaian Westphalia pada tahun ke-1648. Perjanjian ini tidak hanya mengakhiri perang 30 tahun, tetapi juga menandai titik balik dalam sejarah Eropa. Untuk pertama kalinya, kedaulatan negara bangsa diakui secara formal. Para penguasa memiliki hak penuh untuk menentukan urusan internal mereka sendiri, termasuk agama, tanpa campur tangan dari kekuatan luar seperti Paus atau Kaisar Romawi Suci. Konsep negara modern seperti yang kita kenal sekarang, lahir dari abu perang agama.